Halo, welcome back to the channel. Kali ini bacaan kamu sesuai dengan judul video ini adalah petunjuk dan jawaban dari sosok penjagamu. Ya, di sini aku memakai atribut mainan untuk bacaan kali ini ya, dan ini ada arti-artinya sebenarnya ya. Kenapa aku ketarik ke mainan-mainan ini? Dan kita lihat di sini nanti bagaimana petunjuk semesta untuk pesan-pesannya. Perkenalkan, bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah sekedar untuk berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, di sini kita ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu, memilih yang mana. Lalu nanti di akhir bacaan, aku akan pakai koin yes atau no ini. Ya, jadi siapkan pertanyaan yang bisa dijawab, satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak gitu ya. Jadi yes or no question. Nanti aku jawab ya atau tidak di penghujung bacaan kamu. Bisa disiapkan dari sekarang ya, sembari dipikirkan. Nanti aku di tengah-tengah baca, nanti aku kasih aba-aba lagi ya, gitu. Oke, untuk pilihan pertama kita ada mainan yang ini. Ya, semoga cukup bisa kelihatan di kamera. Ini temanya lentera. Ya, ini lanternnya, ada kupu-kupunya gitu ya, seperti itu. Ya, lantern. Lalu yang kedua di sini kita ada frame. Ya, temanya ini frame. Ya, seperti ada di dalam kotak. Ya, the frame. Lalu yang ketiga di sini temanya adalah harpa. Ya, ini kayak dia lagi bentukannya harpa seperti ini, harp. Ya, gitu. Kongho. Silakan pilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, kadang bisa ketarik ke lebih dari satu, itu juga nggak apa-apa. Ya, kadang kalau misalkan, oh aku kok kayaknya ketarik ke 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau 1 dan 3, itu kadang bisa terjadi. Ya, diikuti saja intuisinya. Atau bahkan kadang ketiga-tiganya sekaligus juga bisa. Ya, dirasakan kembali saja sesuai dengan intuisinya. Nanti kalau misalkan yang kamu pilih tidak resonate dengan kamu, mungkin kamu bisa coba ya pilih yang lainnya. Ya, kadang kita bisa aja ya, kalau hati lagi kurang tenang, itu salah menarik intuisi itu bisa terjadi. Kamu bisa coba pilih yang lain, siapa tahu itu lebih cocok sama kamu bacaannya. Ya. Dan kalau sama sekali dari tiga-tiga ini tidak cocok dengan kamu atau tidak resonate, berarti mungkin bacaan ini bukan untuk kamu, atau kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini. Ya, karena ini akan menjadi general reading atau bacaan umum. Ya, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, silakan ambil manfaat-manfaat yang bisa diambil. Oke, itu saja. So, terima kasih and I'll see you guys in the reading. I hope you enjoy. See you. Halo, pawn nomor 1, bagi kalian yang memilih mainan yang ini, ya, lentera. Yang gambar lentera ada kupu-kupunya. Ini adalah general reading atau bacaan tarot umum kamu tentang petunjuk dan jawaban sosok penjaga kamu saat ini, ya, atas situasi kamu yang kamu sedang lewati saat ini. Pawn nomor 1, siapkan satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak, ya, yes or no question, yang nanti di akhir readingan kamu ini nanti aku akan jawab ya. Di sini kita lihat petunjuk semesta bagaimana, apakah itu ya atau tidak, sembari dipikirkan lagi ya pertanyaannya. Jadi dan ya, kita lihat di sini. Ya, untuk kali ini pilihannya mainan ya, karena memang ketarik intuisinya seperti itu. Di mainan-mainan ini memang ada pesan-pesannya sebenarnya ya. Dan nanti kita lihat di kartu-kartunya tentunya seperti apa ya. Kita melihat dari mainannya dulu. Di sini kamu memilih yang ini ya, lentera dengan kupu-kupu. Jadi sebenarnya gini, kalau pawn nomor 1, kalau yang aku lihat ini sudah langsung kelihatan penerangan jalan sih ya saat ini. Kayaknya ada banyak dari kalian yang saat ini sedang kayak mungkin menanti titik terang gitu ya dari situasi kamu, atau mungkin lagi agak bingung, atau aku ngelihatnya sedikit hilang arah gitu ya, kayak ini mau kemana, aku nggak tahu bakal gimana. Aku ngelihat sebagian besar dari kamu sudah ya, meskipun ini ada struggle-nya gitu ya, aku ngerasanya
Tapi sebagian besar dari kamu sudah cukup baik menghadapi ini yang aku lihat ya. Sudah cukup bisa mengalir dengan tenang meskipun itu berproses gitu ya. Nomor satu, dan semesta cuma berpesan di sini, jalan kamu itu nggak mungkin gelap. Ya, jadi gelap yang kamu rasakan ini atau kebingungan kamu ini adalah ilusi. Ya, berarti kalau ilusi, berarti di balik ilusi ada yang sebenarnya, ada jawaban atau petunjuknya. Nah, ini sebenarnya kamu lagi ada di dalam fase dalam hidup dimana kayak ujian spiritual kamu saat ini untuk menemukan titik terang ini di dalam kamu. Jawabannya sudah ada di dalam kamu, Pal nomor satu. Ya, cuman di tengah-tengah kebingungan kita, ya mungkin kadang kita bingung, emosi kadang naik turun ya seperti itu jadi memadamkan api yang sebenarnya udah dinyalain buat kamu. Ibaratnya harusnya lentera ini tuh nyala, ada lampunya gitu ya, bisa nyala tapi jadinya nggak nyala, gelap gitu ya. Dan kupu-kupu yang ada di lentera ini melambangkan perubahan ya. Jadi kalian ini lagi diterangi atau lagi mau dituntun ke arah perubahan hidup yang cukup besar yang aku lihat, Pal nomor satu ya. Ini besar banget sih energinya ya. PR kamu atau tugas kamu saat ini hanya mencari ketenangan di dalam kebingungan kamu ya. Kalau dipikir pakai akal sehat, pakai logika, gimana caranya saya bisa tenang orang lagi ada begini-begini gitu ya, seperti itu. Justru inilah ujian kamu secara batin ya, secara spiritual ya. Ujung-ujungnya manifestasi kamu ini, manifestasi perubahan kamu ini akan terjadi ketika kamu masuk ke frekuensi yang gimana ya, stabil secara baik gitu loh, seperti itu ya. Ini ujian banget sih untuk kamu, Paul nomor satu. Aku bisa lihat ini untuk sebagian besar dari kamu ini ujiannya luar biasa ya gitu. Jadi tapi percayalah, setelah fase ini kamu tuh nanti akan paham kenapa ini semua harus terjadi dulu ya, seperti itu ya. Kamu tuh lagi mau jadi kupu-kupu yang kayak aku tuh ngeliat kupu-kupu, penglihatan batin aku, kupu-kupu yang sayapnya tuh besar dan warna-warni cantik banget gitu, seperti itu nanti kamu tuh akan jadi seperti itu. Dan kamu bisa terbang, ibaratnya kan ada semacam energi freedom atau kebebasan juga ya, seperti itu ya. Maksudnya terbebas dari semacam situasi atau problem atau kayak apa ya. Titik terangnya ini ada ya, cuman untuk kita bisa menemukan titik terang, kita harus fokus tenang dulu gitu, seperti itu ya. Panggilan nomor satu, itulah kenapa kamu ketarik ke lentera ini, karena jiwa kamu sedang mencari titik terang saat ini. Jiwa kamu sedang menginginkan bener-bener clarity, pencerahan, jawaban gitu-gitu ya, seperti itu. Panggilan nomor satu ya. Kadang jawaban itu nggak bisa dicari, tapi jawaban itu bisa dirasakan ya gitu. Kadang ketika kita melek, kita mencari, nggak kelihatan, tapi giliran kita tenang, kita merem, malah kelihatan ya. Ini tuh kayak ibarat kayak kita misalkan ada lupa naruh barang di mana, kita cari-cari sampai satu rumah, kita obrak-abrik nggak ketemu, terus tiba-tiba ada gitu. Pas kita lagi nggak panik, kita lagi nggak ini, tiba-tiba kita bisa melihat barang itu ternyata ada di situ selama ini ya gitu. Kadang kan bisa terjadi ya gitu dalam pengalaman hidup. Nah, ini situasi kamu serupa ya. Jadi saat ini kamu nggak perlu kayak bahasanya ya aku nggak tahu yang masuk aku tuh gerasak gerusuk gitu ya gitu. Ibaratnya kayak heboh gitu loh ya, sampai pusing-pusing ya. Semakin kamu kayak gitu, semakin kamu nggak ngelihat yang jawabannya sebenarnya udah ada, titik terang yang sebenarnya sudah ada. Aku melihat jalan kamu ke depan, kamu berjalan di jalan setapak yang itu tuh nanti lilin akan nyala satu-satu, tek tek tek, dan itu akan terang untuk kamu bisa jalan di jalan itu. Jadi kelihatan gitu loh kamu harus kemana, kamu harus ngapain ya. Banyak dari kalian yang lagi berdealing dengan situasi mungkin yang ada yang mungkin situasi yang berhubungan sama bidang hukum, ada situasi yang berhubungan sama panggilan hidup, sama misi jiwa, ada ya gitu. Ini yang aku lihat nih saat ini ya, Pahlawan nomor satu
Ya, kayak gitu, kayak hidup itu mau diarahkan kemana, nanti tuh bagaimana ke depan. Ya, jangan dipusingin masa depan kamu, tetapi dirasakan apa yang ada saat ini, karena itu yang akan jadi kunci masa depan kamu. Kamu kalau pusingin masa depan itu nggak ada yang benar-benar pasti tahu 100% akan seperti apa. Ya, kalau kamu pusingin itu sekarang, nanti kamu pusingnya double. Ya, apa yang kamu pusingin sekarang belum tentu terjadi itu nanti ke depan. Nanti begitu ada situasi terjadi, kamu mikir lagi. Otak kamu kerja 10 kali lipat lebih capek gitu. Ya, istirahatkan itu, pakailah kesadaran batin, ya, dan mulai mengalir dengan batin, ya, dengan keyakinan lagi, dengan rasa syukur lagi. Jadi kamu tenang kembali gitu dalam situasi ini. Disitulah pencerahan akan masuk ke kamu. Ya, nggak semua orang itu bisa menerima pencerahan. Hanya orang-orang yang bisa sadar, tenang, berserah, yang bisa menerima pencerahan yang terdalam dari semesta. Oke, poin nomor 1. Oke, kita lihat di sini di kartu-kartu kamu bagaimana. Sebentar ya, aku ganti lilin dulu. Oke, kita lihat ya di sini dari tarotnya bagaimana. Kedua sebentar. Oke. Petunjuk dan jawaban dari sosok penjagamu. Yes, the sun, konfirmasi. 6 of coins. Knight of wands. Ace of cups. Wah. Adakah kita ada two of swords. Oke. Poin nomor 1. Ya. Bahwa adakah kita ada di Emperor. Nanti aku jelasin. Oke, poin nomor 1 kita lihat ya. Di sini. Poin nomor 1. Ya, aku jujur sangat happy melihat energi ini untuk kamu. Ya, poin nomor 1. Karena aku ngerasa sebagian besar dari kamu ini ngelewatin sesuatu yang sangat-sangat sebenarnya nggak mudah dijalanin saat ini. Ya, semesta penjaga kamu tuh seperti merespon kekuatan kamu. Ya, penjaga kamu tuh seperti kayak yang aku rasakan tuh ada perasaan seperti bangga yang sangat besar terhadap kamu, poin nomor 1. Dimana kamu tuh sudah berhasil menunjukkan kekuatan diri kamu yang sebenarnya. Ya, dikala kamu ngelewatin badai kehidupan seperti ini, kamu tuh gak jatuh. Ya, mungkin sempat kepleset jatuh, tapi kamu naik lagi, kamu bangkit lagi. Kayak kamu tuh bisa nunjukin kalau kamu itu seorang fighter gitu ya. Poin nomor 1. Disinilah nanti kamu akan lihat upaya kamu yang selama ini kamu jalanin. Meskipun kadang terasa ada semacam kok kayak jatuh lagi atau gagal lagi atau kayak gimana, akan ada keberhasilan yang sangat besar sudah menanti ini yang aku lihat untuk kamu. Ya, titik terang yang tadi kita bahas di awal itu poin nomor 1, Lentera itu di sini ada ya, the sun ini, Le Soleil ini ngomongin tentang titik pencerahan yang sangat besar dalam hidup kamu yang akan membawa perubahan besar untuk kamu. Tetapi perubahan besar ini membawakan semacam kebahagiaan. Ya, diturut sertakan dengan rasa bahagia, terharu. Seperti itu yang sangat besar yang aku lihat. Ya, aku tuh ngeliat ini tuh mau jalan sebentar lagi. Ini ada orang naik si Knight of Wands ini ngelambangin sesuatu yang akan berjalan. Dan ini beberapa dari kamu loh, pile nomor 1. Ini hitungan hari dari kamu nonton bacaan ini. Ya, pile nomor 1. Ini pintu kebuka untuk kamu. Hitungan hari aku ngeliat beberapa dari kamu. Ini secepat itu energinya. Ya, karena aku ngeliat selama ini, kenapa
jalan kamu untuk apapun yang kamu sedang lewati ini selama ini masih belum terbuka untuk kamu. Nih kan ada gambaran Two of Swords ini ngomongin tentang halangan. Atau kamu tuh ngerasa kenapa ya kayak ini semua tuh kayak banyak halangannya. Kamu jadi ragu apakah ini sebenarnya baik untuk aku apa enggak ya. Kok seolah-olah seperti nggak dilancarin ya. Seperti itu, entah ini hubungan, entah ini rencana kamu atau apa. Tetapi tidak semua yang bersifat demikian itu. Ya kan banyak orang yang bilang itu, mungkin orang-orang di sekitar kamu ada yang bilang kayak, oh kalau ini udah kelihatannya nggak lancar gini tuh udah tandanya eh apa bukan yang baik buat kamu lah gitu, misalkan seperti itu. Tapi nggak juga power nomor satu, yaitu tidak berlaku pukul rata semua gitu seperti itu. Ada hal-hal yang kita dalam hidup itu memang harus diperjuangkan, ya power nomor satu. Meskipun kelihatannya halangannya besar atau banyak, tetapi halangan atau cobaan itu ada untuk kamu mendapatkan sesuatu yang sangat besar nanti ke belakangnya. Gitu, karena aku ngelihat apapun yang nanti akan terjadi setelah proses ini buah yang sangat besar kamu petik dari situasi ini. Ada semacam hasil yang sangat besar yang ada di sini. Ini buah karma baik kamu sudah mau matang pile 1. Aku ngelihat ketulusan energi kamu di sini dengan Ace of Cups, dan pesan dari penjaga kamu adalah terus bawa ketulusan hati kamu. Terus jadi orang baik. Terus jadi orang yang menabur kebaikan, menabur cinta kasih, dan menabur rasa syukur pile nomor 1. Karena itu yang akan berbuah sebentar lagi untuk kamu. Six of Pentacles and Ace of Cups ngomongin soal itu, dan di tengahnya ada Knight of Wands di sini. Ini ngomongin tentang hidup kamu yang akhirnya siap, dan kamu pun juga siap secara spiritual. Ya, jadi halangan-halangan ini ada untuk mengembangkan spiritual kamu. Ya, kamu itu berhadapan dengan halangan-halangan. Kenapa? Karena kamu itu lagi ditempa sama semesta, sama Tuhan semesta ini untuk naik tingkatan secara batin, mental, dan spiritual dulu. Sebelum nanti kamu siap untuk jalan lagi nih. Kamu maju lagi ke arah apa yang selanjutnya dalam hidup kamu lagi, seperti itu power nomor 1. Ya, dan kadang kita nyampe di titik-titik seperti ini dalam hidup. Cuman untuk sebagian besar dari kalian ini salah satu poin atau titik yang cukup signifikan secara karma atau cukup besar di dalam hidup kamu gitu loh. Makanya aku ngeliat perputaran ini tuh besar. Penyelesaian karma kamu di dalam pemahaman situasi kamu saat ini besar, karena Six of Wands ini juga take and give karma, ya seperti itu. Ada energi karmanya di sini. Ya, perlindungan semesta ada, sosok penjagamu ya literally menjaga kamu dalam situasi ini. Kamu nggak usah khawatir. Ya, kalau kamu sekarang ngerasa kayak lagi ada di dalam kebingungan ini, titik terang ini bentar lagi, kamu tuh cuman perlu buka hati kamu. Buka hati kamu untuk menerima cinta Tuhan kembali di dalam hidup kamu yang lebih besar lagi. Ya, seperti itu power nomor 1. Ketika pengharapan itu nyala lagi di kamu semangat lagi, kamu tulus lagi dalam menjalani hari-hari kamu. Lebih baik lagi ya, seperti itu. Ini blessing kamu yang besar ini sebentar lagi. Power 1. Ya, gitu. Terus jadi orang yang banyak berbagi dan menabur kebaikan ya, power nomor 1. Karena itu yang akan membawa kebaikan nanti dalam hidup kamu. Banyak orang yang kayak lagi dalam posisi kamu nih ya. Orang-orang lain mungkin kalau ditaruh di posisi kamu, mereka akan bitter, mungkin mereka akan membenci atau kayak gimana gitu-gitu ya. Mungkin kamu sempat sedikit merasakan hal-hal ini kemarin. Ya, tapi aku yakin siapapun yang menonton bacaan aku ini, kalian itu punya hati yang benar-benar tulus sebenarnya. Kan aku merasakan energi ketulusan hati kamu nih di sini. Ya, kamu itu adalah calon orang-orang yang akan menjadi saluran banyak kebaikan, rezeki, dan cinta ke orang-orang di sekitar kamu nanti. Cuman kamu lagi dibentuk saat ini untuk menjadi cahaya. Ya, kalian ini power nomor 1 adalah cahaya dunia ini yang aku lihat. Ya, aku dapat gambaran mercusuar, aku dapat gambaran
ini ya, seperti ini kamu tuh, ya ini ya kalau mau dibilang Paul nomor 1 ini pembawa cahaya ya, light worker atau penyalur cahaya nanti yang aku lihat. Ada peran kamu di dunia ini Paul nomor 1 di dalam hidup kamu, dimana nanti ketika kamu siap untuk ini, lebih siap lagi untuk ini, ya, cahaya yang kamu bisa bagikan itu akan lebih besar. Ya, dan kamu pun juga hidup lebih bisa berdamai sama hidup kamu. Ya, apapun yang akan selesai di sini, ini adalah maksudnya situasi ya. Ini akan membawa kedamaian yang sangat besar. Dan entah kenapa aku ngeliatnya kamu tuh lebih leluasa untuk ngejalanin apa yang kamu mau jalanin gitu loh, Paul nomor 1. Dan kamu akan happy di situ. Karena kamu tahu apa yang kamu mau jalanin ini ya panggilan hati. Ya, selaraslah dengan panggilan hati kamu, Paul nomor 1. Ini petunjuk dari penjagamu saat ini. Ya, hidupmu itu bukan lagi cuma sekedar uang, sekedar pasangan, sekedar apa, tapi hidupmu adalah makna. Ya, di sini kamu akan menemukan maknamu, makna hidup. Di sini kamu merasa hidup itu terisi secara penuh sampai luber-luber kayak gini nih di kartu ini ya. Gitu. Iya, ini kamu, ya berarti ini konfirmasi, ini persiapan kamu untuk menjadi saluran energi positif yang lebih lagi ke depannya. Kamu sudah siap naik tingkat, Paul nomor 1. Ujian kamu tidak mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. Kamu sebentar lagi akan melihat versi keberhasilan kamu saat ini yang akan membawakan kamu ke kehidupan kamu yang fase hidup yang berikutnya ya. Ke arah sukses, sejahtera, sebagian dari kamu ya, aku ngeliat ya ini hampir semua sih yang nonton Paul 1 nih. Ya, sejahtera, bahagia, damai. Ya. Kamu jadi orang yang jauh lebih tercerahkan, Paul nomor 1. Itulah kenapa kalau kamu dengar orang-orang di sekitar kamu, oh ya kalau nggak dilancarin itu berarti bukan berjodoh untuk kamu, itu belum tentu. Karena kalau menurutku secara pribadi, kadang, maaf ya kalau ada dengar suara-suara pembangunan di sebelah. Ya, kalau menurutku kadang hal-hal yang terlihat sulit itu apa ya, dan hal-hal yang memang menurut kamu patut diperjuangkan ya, itu nggak akan pernah salah untuk diperjuangkan bagaimanapun hasilnya, selama kamu perjuangin itu dengan hati yang tulus, karena memang itu yang kamu mau lakukan. Kamu perjuangin itu dengan senyuman, dengan hati yang bahagia gitu loh, seperti itu ya. Karena apa yang terbaik dalam hidup itu nggak akan datang dengan mudah untuk kamu, Paul nomor 1. Apa yang sangat baik, apa yang terbaik dalam hidup kamu itu datang dengan perjuangan. Butuh diperjuangkan. Mau itu pasangan, kesuksesan, dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi hati-hati kalau kamu mendengar pendapat-pendapat orang di sekitar kamu. Belum tentu. Ya, Paul nomor 1. Ini kartu perjuangannya. Ya, gitu ya. Ini di bawah decknya kita ada The Emperor sedikit aja petunjuk untuk kamu, Paul nomor 1. Kenapa ini kartu kebalik? Karena nanti ya memang gitu ya, kenapa kayak lagi bingung, karena kayak kamu tuh lagi terjebak di dalam situasi yang kayak kamu tuh ngerasa ini sudah di luar kontrol saya, ini sudah di luar kuasa saya hanya bisa memberikan yang terbaiknya saya, sisanya saya serahkan kembali ke tangan Tuhan semesta bagaimana ini berjalan ya. Sesuatu yang sifatnya seperti ini udah fix, pasti di luar kendali kamu, Paul nomor 1. Semakin kamu ingin mengontrol situasi ini, semakin kamu ingin melawan situasi ini nggak selesai-selesai. Makanya di Emperor ini kebalik. Tapi begitu kamu lepas, bersyukur, mengalir, dan berserah lagi, di situ kuasa Tuhan semesta bekerja untuk kamu, Paul nomor 1. Pencerahannya datang. Ya, itu aja sih. Oke, sebelum aku lanjut ke oracle-nya, Paul nomor 1 di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul untuk Paul nomor 1. Ini mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kalian, ya. Mungkin bisa kamu atau orang-orang yang berperan di dalam perjalanan kamu ke depan ini. Ya, ada Leo sangat kencang sekali, Paul nomor 1. Leo very strong. Aries juga sangat kencang. Ya, Sagittarius ada.
ya. Eh, banyak sih ya di sini. Ya hampir semua ada sih. Aquarius ada, ya. Aku cari ininya aja. Capricorn ada, ya. Scorpio ada. Taurus, Gemini, dan Virgo, ya. Sorry, ya, Taurus, Gemini, dan Virgo itu mungkin zodiak-zodiaknya ada, ya. Mungkin bisa jadi petunjuk untuk kamu. Oke, kita lihat di oracle-nya, ya. Nanti baru abis oracle-nya yes or no question-nya dijawab, ya. Gitu. Jadi sembari dipikirkan lagi pertanyaan yang kamu mau tanyakan ke penjaga kamu, yang bisa dijawab dengan ya atau tidak, nanti aku jawab di akhir bacaan ini. Oke, ini sebentar aja dari oracle-nya bagaimana. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke, you came to serve, file nomor 1. Aku sampai merinding nih. Ya, ini yang jagain kamu energinya luar biasa sih. Ya, bener-bener mirip loh seperti ini. Ada yang sosoknya kayak bersayap seperti malaikat gitu ya. Gitu, cahaya-cahaya yang berwarna putih, kadang-kadang keunguan gitu ya. Mungkin kadang kamu sering lihat atau violet-violet warna-warna seperti ini. Ini mungkin di aura kamu, di sekitaran kamu. Kadang kalau lagi meditasi tuh bisa ngeliat warna-warna seperti ini ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang mengalami ini, ya. Nggak harus persis seperti ini, enggak. Ini hanya gambaran saja, ya. Atau kadang kamu melihat sosok yang kayak mukanya tuh kayak putih bersinar tapi nggak kelihatan mukanya gitu ya, kayak sangat terang, jadi kayak kamu kurang bisa ngelihat. Itu tuh sosok penjaga kamu yang saat ini ada, ya. Beberapa dari kamu ada 2 nih saat ini. Ada yang 1, ada yang 2, karena di sini gambarannya ada 2, ya. Gitu ya. Banyakin lagi deh ini meditasi lagi gitu ya. Kesadaran akan batin itu penting sekali, ya. Gitu, you came to serve, yang artinya apa sih you came to serve? Itu kamu datang, kamu lahir di bumi ini, di dunia ini sebagai penyambung cahaya, ya. Serve itu kan artinya melayani, ya. Melayani Tuhan semesta, menjadi penyalur, yaitu tadi saluran kebaikan, saluran cahaya, saluran cinta kasih, seperti itu. Ini udah konfirmasi nih file nomor 1-nya, orang-orang yang seperti itu, ya. You came to serve. If the world around you seems turbulent, ya, turbulent, stop di sini dibilangnya. Ya, ini konfirmasi ketika dunia di luar kita sedang kacau balau. Kamu jangan ikut muter-muter kacau balau seperti ini. Kamu stop, kamu diam, dan kamu masuk ke dalam spiritual kamu di sini. Disitulah kamu akan terjaga dari energi pusaran energi negatif ini, dan kamu jadi ada perlindungan di sini. Ya, dan titik ini kan dia kayak di kepalanya kalau kelihatan ya, ini kayak ada cahaya nyala gitu. Nah ini, ya, ini seperti dia meditasi di atas awan, dan di kepalanya kayak keluar cahaya gitu, ting gitu ya. Di situ pencerahan terdalam akan datang. Ya makanya kayak aku bilang, kamu lagi apa yang kamu lewatin ini nggak mudah saat ini. Di sini dibilangnya turbulensi, ya. Ibarat seperti ini, kayak, maaf ya, aku bukan gimana-gimana, kayak maksudnya orang naik pesawat gitu ya, kadang kan ada turbulensi gitu ya. Biasa orang panik gitu kan. Nah ini kamu tetap tenang, kamu cuma doa dalam hati gitu-gitu lah, seperti itu, ya. Kamu bisa nggak kayak gitu di dalam situasi kamu? Ini challenge, karena orang kebanyakan pasti otomatis akan panik, akan takut, akan teriak-teriak, mungkin marah atau apa gitu ya. Tapi kamu bisa terbebas dari energi itu. Ini justru yang akan membawa kamu ke jalan keluar kamu. Ini adalah kebajikan, kebijaksanaan semesta yang mengalir lewat kamu. Kamu lagi mau dibukakan akses untuk ke sana, ya, untuk kesadaran yang lebih tinggi. Itu sih yang aku lihat, ya, file nomor 1.
Bagus banget energinya. Ya, di bawah decknya kita punya inner space and universal knowledge. Ya, dan di sini cuma dibilang ya kamu itu saat ini kan kayak ada gambar muka ya di sini nih. Ini kan mata, hidung, mulut nih. Itu, dan ini adalah mata batin nih, ajna ya, third eye chakra nih di sini. Ya, ini pencerahanmu udah mau datang ini ya, inner space. Kamu tuh lagi mau mendapatkan semacam jawaban atau pengetahuan atau informasi yang nanti kamu akan temukan, yang ini akan membantu kamu keluar dari apapun masalah kamu saat ini. Ya, dan di sini kita punya one spirit guide, one way. Ya, ada satu penjaga kamu saat ini. Beberapa dari kalian dua, tapi dia di sini dibilangnya satu ya, maksudnya kayak satu yang benar-benar saat ini nanti kamu akan paling resonansi sama satu sosok ini yang nanti aku lihat, dan beliau akan langsung kayak ibaratnya semacam berkomunikasi kamu dan mengarahkan kamu ke satu titik. Ibaratnya di depan kamu tuh ada 10 jalan, nanti dia akan tunjukin satu jalan dan kamu nanti akan lewat situ. Ya, file nomor 1. Nih, ini udah dipesenin nih. Kamu udah dititipin pesan ini. Ya, file 1. Semangat terus. Ya, jangan berkecil hati, jangan masuk ke dalam vibrasi kesedihan atau kegelisahan yang berlarut. Ya, kalau kamu masih seperti itu, ayo coba ditinggikan lagi, distabilkan lagi secara vibrasi. Itu akan nolong kamu. Karena untuk kamu bisa satu vibrasi sama sosok penjaga, kamu harus, resonansi kamu harus tinggi dulu. Mereka tidak ada di dalam frekuensi rendah. Ya, kalau kita di dalam frekuensi rendah, itu yang ada setan yang datengin kita, bikin kita makin pusing, bikin kita makin stres gitu-gitu ya. Sebisa kita naikin lagi ya, gitu. Kita upayakan. Kamu di sini diminta untuk upayakan itu terus. PR kamu bener-bener cuman ini, Pak, nomor 1. PR kamu untuk jaga nih lentera jangan sampai mati. Ibaratnya jaga lilin jangan sampai mati gitu lah, seperti itu. Ya, terus tumbuhkan cahaya ini. Oke? Ya, seperti aku bilang, beberapa dari kalian ini literally hitungan hari dari saat ini ada pencerahan yang luar biasa. Ya, kalian orang-orang baik dan bawalah kebaikan. Dunia ini butuh orang-orang seperti kamu, Pak, nomor 1. Ya, jangan menyerah meskipun jalannya bergelombang. Ya, Pak, nomor 1. Ya, kita secara kolektif, aku pun jujur sedang melewati situasi yang cukup bergelombang saat ini. Ya, gitu, Pak, nomor 1. Tapi ya kita sama-sama semangat ya, saling menyemangati lagi, seperti itu, Pak, nomor 1. Oke. Nah, sekarang ke momen yes or no-nya nih. Ya, yes or no ini jangan terlalu maksud aku ini hanya petunjuk saja, bukan sesuatu yang mutlak ya. Kalaupun yes pasti ada maksudnya kenapa yes, kalau no itu mungkin ada maksudnya kenapa no, gitu-gitu ya. Jadi rasakan lagi dengan intuisi kamu di sini, Pak, nomor 1. Ya. Oke. Bisa coba pikirkan dulu. Kalau belum kepikirkan pertanyaannya, kamu bisa pause dulu videonya, kamu renungkan dulu kamu mau tanya apa. Nanti aku ini ya. Oke. Aku mulai ya. Aku doa sebentar. Oke, hal nomor 1, kita lihat jawaban dari sosok penjaga kamu ini, ya atau tidak. Ya. Jawabannya adalah tidak. Ya, untuk hal nomor 1 nih. Ya, gitu. Tidak ini bisa artinya macam-macam. Ya, tidak itu bisa artinya mungkin waktunya nanti ada yang lebih baik, atau tidak itu mungkin maksudnya nanti ada jalan yang lebih baik kebuka untuk kamu nih, atau cara yang lebih baik misalkan ya. Jadi tidak bukan berarti tidak sama sekali kamu nggak bisa ke arah sana, cuman mungkin nanti ada cara-cara yang di luar ekspektasi kamu ya. Jadi tetap mengalir dengan keyakinan kemana kamu saat ini ditujukan. Intinya tenang aja, jalan kamu tuh nanti dikasih tahu kamu tuh harus kemana. Ya, dan ini nanti akan di luar ekspektasi, kan aku bilang semua akan berjalan di luar kontrol kamu. Kamu nggak bisa mengontrol situasi ini, karena karma kamu atau pelajaran hidup kamu saat ini adalah untuk tidak mengontrol apapun, dan biarlah semesta yang nyetirin kamu kemana saat ini.
biarlah penjaga kamu yang nyetirin kamu. Kamu tuh cuman perlu naik mobil, duduk manis, tenang, gitu ibaratnya. Ya, gitu. Itu aja petunjuknya untuk poin nomor 1. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh ya. Nama Instagramnya sama Wins Healing juga, seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Poin nomor 1. Dan ya kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Ya, gitu. Personal reading ini tidak ada unsur paksaan. Ya, jadi silahkan datang. Kalau memang terpanggil dan memang siap untuk datang, aku membuka pintu aku bagi siapapun yang merasa siap untuk datang ya, karena nggak semua orang itu siap untuk menerima petunjuk ya. File nomor 1. Jadi jangan paksain diri, ngalir. Kalau suatu saat memang ada tali karma atau berjodoh, pasti akan ada kesempatannya ya, untuk bertukar energi. Oke, file nomor 1. Dan ya, bacaan ini personal reading berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Ya, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun permasalahannya pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. File nomor 1, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya. Sampai selama ini aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk perjalanan kamu ke depan. Ya. Ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye bye, see you. Halo, pile nomor 2 bagi kalian yang memilih mainan yang ini. Ya, untuk bacaan kali ini aku memakai atribut mainan. Ya, pile nomor 2. Dan sebenarnya dari setiap mainan yang ada di sini ada arti-artinya lah ya, atau ada meaningnya. Kenapa kamu ketarik ke mainan ini? Ya, pile nomor 2. Oh ya, sebelum aku mulai ya bacaan kamu, ini general reading kamu tentang petunjuk dan jawaban dari sosok penjaga kamu ya. Dan nanti di akhir bacaan ya, atau di akhir readingan ini, aku akan jawab ya satu pertanyaan. Kamu bisa dipikirkan dari sekarang, yang bisa dijawab dengan iya atau tidak ya, yes or no question, yang nanti aku akan coba jawab di penghujung bacaan ini. Oke, pile nomor 2 kita lihat. Oke, sebenarnya dari mainan yang kamu pilih ini, kita mulai dari sini dulu sebelum ke kartu-kartunya. Pile nomor 2. Ini ya, ada banyak gambaran burung ya di sini, banyak sekali. Ya, di kepalanya dia pun ada kayak burung ya, yang warnanya kayak seperti mutiara. Ntar aku lagi lihat lagi kayak ini bukan punya aku, soalnya ini aku pinjam ya dari orang. Oke, ada burung. Dan ini judulnya The Frame ya, frame. Jadi dia ada di dalam frame, kayak seperti frame foto gitu ya. Ya, jadi ini kayak seperti lagi kayak photoshoot gitu ya, seolah-olah gitu yang aku lihat di sini. Tapi frame maknanya tuh dalam ya. Frame itu kan artinya bingkai. Ya. Jadi bingkai ini entah kenapa yang aku lihat, kalau artinya buat kamu, pile nomor 2 adalah batasan. Ya, gitu ya, kayak samalah kita misalkan mau ngebingkain foto gitu ya, atau lukisan atau apa, dia udah ada ukurannya nih gitu ya. Nah, kamu ngebatasin ukuran bingkainya ya sesuai dengan foto atau lukisan tersebut gitu ya, pile nomor 2. Beberapa dari kamu lagi ada yang kepanggil untuk ini juga ya, masuk ke dunia atau hobi fotografi atau ngelukis atau gambar. Pile nomor 2 di sini yang aku lihat ya, itu jalanin aja ya, karena sebagian besar dari kamu itu bisa membawakan kamu semacam inspirasi ya, modern art. Entah kenapa masuk ke aku ya, kayak ya, elemen itu ada. Beberapa dari kamu ini bisa nanti membuka peluang, semacam peluang rezeki untuk kamu ya. Pile nomor 2 kamu jalanin aja. Dan
burung-burung yang sepasang ya, kalau kamu ngelihat nih misalkan di dalam perjalanan hidup kamu, kamu lagi di luar gitu ya, terus kamu random atau secara kebetulan melihat sepasang burung lagi terbang bersama gitu ya. Jadi yang sifatnya sepasang-sepasang ini pertanda adanya semacam penyelarasan atau alignment yang akan terjadi di kamu. Ya, itu petunjuk dari semesta untuk kamu. Ya, ini sorry ya, ini agak sedikit agak sedikit random pal nomor 2. Kalau ada dari kalian yang tanpa sengaja ya ketiban, maaf ya, kotoran burung, itu bukan sial. Itu lagi ada sesuatu yang mau termanifestasi. Entah kenapa petunjuknya seperti itu dari yang jagain kamu nih ya. Emang kadang petunjuk semesta itu datang dengan cara yang unik ya, seperti itu. Ya jadi apalagi kalau itu kena ke kepala atau ke pundak atau kemana gitu ya. Jangan langsung berpikir, saya lagi apes nih gitu. Jangan ya gitu. Power nomor 2. Tapi percayalah, itu tuh justru ada semacam keberuntungan yang mau datang ke kamu ya. Power nomor 2. Jadi itu sebenarnya berkebalikan kalau dalam konteks situasi kamu nih di sini ya gitu. Jadi kembali lagi ke batasan bingkai yang tadi aku lihat, kayak saat ini aku ngerasa kamu lagi banyak terpanggil untuk kayak menata ulang hidup kamu sebenarnya, Power nomor 2 ya, membingkai hidup kamu dengan baik lagi ya. Beberapa dari kamu ini nanti akan membukakan jalan kemana kayak kamu harus memulai, kemana kamu harus kayak apa ya, ya intinya penjaga kamu saat ini sedang mengarahkan kamu ke semacam sesuatu yang kamu tuh bisa jalani, dan nanti dari sana terbuka jalan-jalan berikutnya, seperti itu, terbuka peluang-peluang nanti dari situ ya. Power nomor 2, cuman kamu yang harus konsisten, kamu yang harus tetap jaga energi kamu ya gitu. Kamu boleh bersosialisasi, kamu boleh ngobrol-ngobrol sama orang, tetapi tetap jaga batasan dan bingkai energi kamu dengan baik di sini. Dalam artian, apa yang kamu mungkin lagi sedang rencanakan atau yang kamu sedang pikirkan saat ini, nggak harus selalu kamu bagi ke orang lain atau kamu ceritakan ke orang lain ya. Kamu keep dulu sendiri. Power nomor 2, rencana-rencana besar kamu nih di sini kamu jalanin pelan-pelan ya, menemukan pencerahan-pencerahannya, Power nomor 2, supaya nanti manifestasinya bisa lebih lancar aja. Nanti kalau udah jalan, udah terjadi, baru kamu mau cerita-cerita boleh, kan itu kan udah kejadian ya, seperti itu. Karena aku ngelihat juga sebenarnya yang di luar-luar ini nih ya, kayak aku ngerasa ada orang-orang yang sebenarnya lagi cukup kepo sama kamu nih, Power nomor 2 ya, pengen tahu aja kamu tuh sekarang gimana, ngapain, tapi niatannya nggak sepenuhnya murni gitu, Power nomor 2 ya. Ada yang memantau kamu atau ada yang kayak lagi ya niatannya nggak murni, kan artinya ada evil eye atau ada orang yang mungkin kayak ya gitulah mungkin ya, menganggap membawa energi yang negatif lah, intinya tuh seperti itu di luar kamu. Makanya kamu diminta untuk protect boundaries kamu ya, atau jaga batasan energi kamu sampai mana. Itu The Frame itu ngomongin tentang itu juga untuk kamu ya gitu. Tapi lagi-lagi, hobi fotografi atau ngelukis atau apapun ini, kalau kepanggil jalanin. Itu aku ngelihat banyak nih dari kalian yang lagi kepanggil ke art ya, karena kreativitas itu akan bisa membuka jalan ya gitu, karena itu menarik vibrasi inspirasi ya gitu. Jadi kamu getting inspired lagi, coba dijalanin lagi. Kalau kalian yang mungkin selama ini nggak ada waktu untuk itu, atau terlalu sibuk atau apa, atau mungkin males-malesan atau apa, coba jalanin aja ya lagi, mulai dikonsistenkan lagi energi itu. Ya jadi burung yang ada yang nemplok di kepalanya dia nih, itu melambangkan ini ya, kayak ilham atau pencerahan atau ini inspirasi yang kamu akan dapatkan gitu ya. Ya cuman hati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu, itu nggak perlu kamu share ke orang-orang untuk saat ini. Jaga itu ya, karena kadang meskipun itu teman baik kita sendiri, kita mungkin udah kenal bertahun-tahun ya seperti itu, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau orang itu pun juga bisa jadi membawa energi yang sebenarnya kurang murni untuk kita ya. Bisa saja ada sedikit iri mungkin dengan apa yang kita pengen capai gitu-gitu tuh ada-ada aja ya gitu. Kita bukannya jatuhnya nggak boleh temenan sama orang-orang ini, enggak, tapi kita berjaga-jaga energi di situ. Pile nomor 2 ya, kamu saat ini disuruh protect, kamu di saat ini disuruh masuk ke dalam bingkai ini dulu ya.
protect your energy, penjaga kamu sedang melindungi kamu juga dari energi-energi ini. Tenang saja, pile nomor 2. Ya, gitu. Dan aku melihat kamu sedang berjalan atau dituntun ke arah penataan hidup yang lebih baik. Ya, berarti kan kestabilan hidup yang lebih baik. Dalam segala aspek sih ini kalau yang aku lihat ya, tapi sebagian besar dari kamu ini pencapaian atau sukses atau rezeki yang aku lihat untuk pile nomor 2 ya. Atau sebuah hasil karya nanti aku ngelihatnya ya, ada yang kamu karyakan di sini. Interesting ya, pile nomor 2 ya. Mawar putih itu bisa menjadi suatu petunjuk untuk kamu juga, pile nomor 2. Beberapa dari kamu aku ngelihat ada yang dapat petunjuk lewat bunga ini ya, atau sesuatu bunga yang berwarna, aku sih ngeliatnya kayaknya mawar ya, gitu ya. Ya, atau bunga-bunga yang berwarna putih. Kalau bukan mawar, tapi sebagian besar dari kamu nih aku ngeliatnya mawar putih. Itu mungkin ada simbol kemurnian atau simbol kayak ya, kayak kamu tuh lagi kan penataan ulang kan, berarti kayak ibaratnya di detox dulu gitu ya, dibersihkan dulu baru nanti terisi lagi, terbenahi lagi, seperti itu yang aku lihat. Beberapa dari kalian mungkin ada yang literally kepanggil detox beneran ya, atau kayak misalkan puasa, misalkan kayak literally detox, makan dan minum yang lebih sehat mungkin ya, seperti itu. Pantang mungkin, tirakat dan lain-lain, itu jalanin aja pile nomor 2, karena itu emang yang jagain kamu yang lagi nyuruh kamu untuk itu ya. Ngalir aja ya, jangan merasa terbebani dengan itu ya. Kamu tetap pakai niatan hati yang tetap tulus juga ya, pile nomor 2, karena kan semua kembali ke niatan kita ya, gitu. Jadi seberapa lama kamu melakukan ini, itu ngalir aja, pile nomor 2 ya. Ada yang mungkin tiba-tiba kepanggil, mungkin ya itu nggak makan daging mungkin ya, vegetarian atau vegan atau apapun, itu juga ada di sini aku ngeliatnya. Karena intinya ini lagi fase penataan ulang hidup kamu untuk pile nomor 2 ini ya, gitu. Interesting ya, bagus loh ini energinya pile nomor 2 ya. Cuman kamu memang hati-hati, kamu harus jaga-jaga energi kamu di sini ya. Jangan sampai proses penataan ulang hidup kamu ini jadi agak berantakan karena adanya energi-energi luar yang tidak kita inginkan ya, gitu. Kamu boleh bersosialisasi sama siapapun, tapi pintar-pintarlah memilah-milah di sini, pile nomor 2. Kita bukannya pilih-pilih teman atau ya, sebenarnya kalau mau dia pilih-pilih ya pilih-pilih juga, tapi kita berbijaksana aja lah, dimana kita menyalurkan informasi, kepada siapa kita bertukar energi, seperti itu ya. Ya, kamu saat ini lagi dalam pembelajaran spiritual atau pembelajaran hidup untuk lebih paham menjaga itu. Kalau sudah telanjur ya udah nggak apa-apa, tapi kedepannya mulai dari sekarang be mindful sama itu. Jangan sampai itu nanti bumerang untuk kamu sendiri, pile nomor 2. Ini udah diperingatkan sama sosok penjaga kamu nih ya, gitu. Oke, kita masuk ke dalam kartu-kartunya sekarang. Ingat, kalau masih belum kepikirkan satu pertanyaan, silakan dipikirkan satu pertanyaan ini apa yang nanti aku bisa jawab dengan ya atau tidak di sini ya, yes or no question. Pada akhir bacaan ini nanti aku akan tanyakan. Oke, kita sekarang masuk ke kartu-kartu kamu, pile nomor 2. Doa sebentar. Oke, pile nomor 2, petunjuk dan jawaban dari sosok penjagamu ya. Kita punya Three of Wands kebalik ya, oke. Kita ada King of Swords, yes, interesting. Three of Pentacles, Eight of Wands, Ace of Coins. Iya, ini arahnya ke arah sukses ya, arah pembenahan, pencapaian hidup, karir, usaha, gitu-gitu sih yang aku lihat kalau pile nomor 2 ini. Tadi ada satu kartu yang mental ya, ya Seven of Pentacles. Ya, semua pentacle ya. Nih, pentacle, bawahnya pentacle ya, gitu. Mostly pentacles di sini yang aku lihat kalau pile nomor 2 ini.
Oke. Ya, Three of Pentacles. Ya, aku ngelihat ada beberapa orang di dalam hidup kamu yang nanti tuh akan sangat kayak gini loh. Apa yang nanti kamu akan lakukan ke depan, ya meskipun mungkin mostly sebagian besar dari kamu ngejalanin apa yang kamu pengen jalanin sendiri, tapi aku juga melihat adanya bentuk kerja sama yang kamu akan dapatkan, atau kamu mungkin akan ada bantuan dari orang-orang di sekitar kamu. Untuk sebagian besar dari kamu, ini aku kasih petunjuknya aja ya. Pile nomor 3, ada 3 kepala atau 3 orang di sini yang aku lihat. Ya, Three of Pentacles ini. Tapi nggak harus ya. Cuman sebagian besar dari kamu, clue-nya itu bisa jadi 3 orang. Gitu. Jadi mungkin kamu nanti ngapain, nanti yang satunya gimana, aku nggak tahu apakah ini benar-benar secara langsung bertiga, atau mungkin kamu akan dapat bantuan dari 2 orang, ya, misalkan dari 1 orang, terus nanti dari 1 orang lagi, gitu. Ya, jadi kayak kamu tuh nanti akan, yang sebentar lagi datang ke kamu, ini yang semesta saat ini penjaga kamu sedang merangkai ini, ya, sedang merencanakan ini adalah kamu dipertemukan sama orang-orang tepat ini. Ya, dimana orang-orang inilah yang harusnya kamu itu spend waktu kamu lebih banyak sama dia gitu ya. Di sini Seven of Coins ini ngomongin tentang kemana kamu menginvestasikan tenaga, waktu, uang kamu dan lain-lain. Ya, mereka akan bantu kamu di sini untuk itu. Ya, jadi untuk saat ini berbaurlah dengan orang-orang yang tepat gitu loh saat ini, pile nomor 2. Ya, jangan waste energi kamu dengan orang-orang yang saat ini malah kurang tepat, yang malah jadinya nanti ngedraining energi kamu sendiri, bikin kamu capek atau energi kamu jadi turun, kamunya ke draining. Nanti kalau kamu capek, kamu jadi nggak bisa ada energi untuk membuka karya kamu atau kayak gimana gitu-gitu ya. Tapi bener-bener sama orang-orang yang juga selaras sama kamu, ingin berkembang dalam hidup, ingin menciptakan sesuatu yang baik gitu-gitu loh ya. Bergaullah atau kelilingilah diri kamu dengan orang-orang yang saling bisa membangun sama kamu ya, bukan cuman yang sekedar ngobrol yang kosong atau hampa atau nggak penting-penting amat. Dikurang-kurangin dulu, batasin dulu energi itu untuk saat ini, pile nomor 2 ya, gitu. Karena aku ngerasa ada semacam pencerahan yang nanti akan hadir untuk kamu di sini ke arah perkembangan hidup. Three of Wands kebalik ini berarti sebagian besar dari kamu mungkin saat ini sedang agak nyangkut di dalam perkembangan hidup kamu ya. Mungkin kamu pengen berkembang lagi tapi mungkin lagi stuck atau lagi gimana gitu yang aku ngerasa ya. Jadi ini petunjuk yang segera datang untuk kamu ini datang dari beliau yang jagain kamu ini. Aku ngeliatnya sosoknya laki-laki, pile nomor 2, yang dia lagi bener-bener bijaksana sekali sosok ini ya. Ini luar biasa, aku bijaksana, cerdas ya. ini aku nggak kurang bisa deskripsikan gimana, tapi sosok laki-laki, dan beliau itu pegang semacam kayak, aku nggak tahu itu buku atau kertas, dan dia pegang semacam alat tulis gitu ya di tangannya gitu. Jadi itu dia lagi planning sesuatu, dia lagi kayak mengarahkan kamu ke arah pencapaian hidup kamu yang berikutnya gitu yang aku lihat ya. Dan King of Swords di sini ya, beliau cuma pesan sama kamu kalau misalkan hati-hati sama mulut ya, hati-hati sama apa yang kamu bagi ke orang, kamu share ke orang lain, yaitu protect ya. Ini kan ngomongin tentang komunikasi, kamu yang bisa lebih sadar, punya kesadaran untuk lebih mengontrol informasi yang keluar masuk ke kamu di sini, energi yang keluar masuk ke kamu dan lain-lain ya gitu. Justru lebih kuatkan hubungan atau tali dengan orang-orang yang saat ini kamu tahu itu memang ada di dalam jalan berkarya ke depannya untuk kamu selaras ke sana ya. So be careful where you invest your energy, kemana kamu menginvest energi kamu saat ini dengan Seven of Coins ya. Aku ngerasa nanti kalau ini udah jalan nih, yang tadinya kamu ngerasa agak stuck atau mungkin udah stuck lama nih, beberapa dari kamu ada ya, itu nanti kalau udah jalan cepet banget, pile nomor 2 dibilangnya ya. Kamu berkembangnya tuh nanti cepet banget, itu berarti memang udah saatnya, pintu kamu memang udah dibukain, sudah selaras, semua tinggal jalan gitu loh, seperti itu ya, pile nomor 2. Dan sebagian besar dari kamu ya, ini ngomongin tentang opportunity, peluang yang tepat untuk kamu, yang datang tepat waktu untuk kamu, yang selaras dengan tujuan hidup kamu, pile nomor 2. Ace of Coins ini ngomongin tentang
ya awal mula baru sebuah hasil karya, usaha, bisnis, pekerjaan, karir, apapun ini ada di sini. Ya, kamu menerima berkat semesta ini. Kamu menerima pencerahan di dalam kemana kamu mau ngembangin hidup kamu ke depan. Ya, ini kalau udah ngeklik, ya aku yakin kamu tuh orang-orang yang sangat multi talenta. Nomor 2, energi kamu terasa sekali di sini. Kamu orang yang punya bakat itu luar biasa, banyak. Cuman kadang dengan banyaknya kemampuan kamu sendiri mungkin kadang bingung, kayak apa yang harus aku lakukan dengan ini semua gitu ya, seperti itu. Pencerahan ini akan datang untuk kamu. Ya, kamu tentunya tidak akan melakukan semua itu di satu waktu yang sama, tapi kamu akan mulai dari suatu titik. Nanti baru bercabang, ya, nih bercabang nanti ke depan. Gitu. Ya, bercabang ibaratnya kamu nanti sembari ngejalanin ini juga, kamu sembari explore ke sana juga gitu-gitu. Tapi nanti akan mulai dari satu titik nih. Satu titik, nanti dia bercabang gitu. Ya, gitu. Ini konfirmasi nih kartu ini. Gitu. Dan ini akan cepet kok nanti. Ya, tapi di dalam proses ini yang cukup cepat, aku ngeliat kamu udah cukup ready sih sama ini. Maksudnya kayak aku ngeliat kamu ngejalaninnya juga tenang. Aku ngeliat kamu tuh ngejalaninnya juga kayak cukup bisa ngalir gitu ya. Mungkin sebagian besar dari kamu ini adalah thinker, karena di sini kita punya King of Swords ya. Jadi kalian itu cerdas, tapi problemnya memang di pikiran. Ya, pikiran dalam artian kalian mungkin adalah tipe orang-orang yang mungkin kadang suka panik duluan sebelum dijalanin, panik duluan sebelum kejadian apa segala macam gitu-gitu. Yang jagain kamu cuman bilang tenang, ya, jangan terlalu overthinking dan over asumsi di depan, karena itu yang akan ngehalangin, itu yang akan bikin pandangan kamu tuh kabur, kamu nggak bisa lihat apa-apa. Ya, tenangkan pikiran kamu. Percayalah di mana kamu saat ini, dalam fase apapun kamu dalam hidup ini, semua sudah disiapkan untuk kamu ke depannya, semua ada maksud dan tujuannya. Kamu cuman diminta untuk tenangi pikiran dan kamu coba ngalir di sini. Pal nomor 2. Ya, gitu. Ya, karena banyak dari kalian yang mungkin saat ini lagi bingung aja gitu ya, kayak kenapa aku harus gini, kayak kenapa, kayak gitu loh. Jadi kayak nanti kalau ini gimana, kayak itu jadi nggak selesai tuh, muter siklus. Ya, itu yang bikin kamu nggak berkembang nih. Itu yang bikin kreatif block di kamu. Kamu jadi bingung, kamu mau berkarya bagaimana. Ya, ketika kamu memulai karya kamu, mungkin kamu bingung nanti ini gimana, nanti ini harus gimana. Ya udah, itu siklus kamu mungkin kemarin. Ya, untuk kamu bisa membuka pintu sukses kamu yang sebenarnya. Dominan kamu di dalam berpikir ini harus diseimbangkan. Sekarang dominannya di hati. Sekarang dominannya di batin. Ya, gitu. Masa-masa maskulin, era maskulin kamu ini sudah selesai, power nomor 2. Sekarang kamu masuk ke era feminin. Era feminin dimana kayak kamu lebih memakai batin untuk merasakan, bukan berpikir. Bukan berarti kita nggak mikir ya, tetap mikir. Ya, tetap punya tujuan, tetap kita mau ngarahin, kita punya cita-cita, kita punya goal gitu ya, kita pengen kemana, tetap kita pikirkan ke sana. Tetapi fleksibilitas kamu di dalam mengalir ini dengan energi feminin dan dengan energi keyakinan seperti itu, ya, supaya jalan kamu tuh bisa lurus gitu lah, ya, nggak geter-geter ya, karena kamu puyeng, kamu takut, kamu pikiran A, B, C, D, E gitu. Kadang sampai tidur juga masih dipikirin semua, kamu mungkin susah tidur seperti itu. Ada beberapa dari kamu yang seperti itu. Ya, gitu. Dan ternyata justru pencapaian hidup kamu bisa tercapai dengan keseimbangan maskulin feminin di kamu. Untuk saat ini feminin ada di atas maskulin sedikit. Ya, maksudnya diri ini, kita ngomongin diri kamu ya. Diri kita kan ada sisi maskulin femininnya. Mungkin kemarin-kemarin kamu itu tanpa kamu sadari, kamu lagi di era maskulin. Kamu kayak gitu ya. Gitu. Mungkin sibuk mikirin ini, sibuk mikirin itu, nanti tuh dia gimana, sibuk ngurusin orang, sibuk ini gitu-gitu misalkan seperti itu. Sekarang kamu cuman fokus mengalir dengan diri. Membawa diri kamu dengan segala apa yang kamu punya saat ini, kamu serahkan ke tangan semesta, dan biar semesta yang nyetirin kamu kemana. Ya, gitu. Kadang, nah ini orang yang terlalu banyak ke overthinking ya, kan gitu ya. Kita thinking boleh, tapi kalau overthinking itu jatuhnya counterproductive gitu ya. Itu malah jadi bumerang buat kamu.
Ya dimana kayak semesta mau bawa tangan kamu nih di sini buat ketemu sama siapa, buat kemana, itu jadi susah. Karena kamu kebanyakan mikir asumsi gitu-gitu. Ya, mau digandeng kamu nggak jalan gitu, seperti itu. Pal nomor 2. Ya, energi pikiran kamu lebih aware lagi sama itu. Ya, lebih sadar lagi sama itu. Ini cuman butuh kesadaran. Ya, gitu. Nanti kamu akan sadar, oh ya, saya nggak boleh nih berpikir terlalu banyak gitu kan, saya nggak boleh nih asumsi terlalu banyak. Oke, turunin lagi, tenangin lagi, amin lagi, mengalir lagi, afirmasi positif lagi. Ya itu cara kamu melawan overthinking ini. Ya, overthinking itu harus disadari dan dilawan. Ya, jangan sampai kamu terpenjara. Nah ini nih, frame ini ngomongin tentang penjara pikiran kamu. Bisa jadi kamu terjebak di dalam situ, makanya mainan yang kamu pilih juga ini gitu. Ya, burung melambangkan komunikasi juga. Jadi kamu mungkin kadang terlalu banyak berkomunikasi di kepala kamu, sehingga kamu lupa kondisi batin kamu. Seperti itu, Pal nomor 2. Oke. Ya. Oke, itu yang aku lihat saat ini. Kamu lagi dipesenin untuk itu, jalanin. Ketenangan pikiran akan menjadi kunci kamu. Iya, ini rezeki besar, Pal nomor 2 ya. Ten of Pentacles. Ya, ini kamu sudah siap membuka gerbang sukses ini, Pal nomor 2. Ya, rezekimu nih nanti luar biasa, keberhasilanmu aku udah lihat ini nih. Dari segala penjuru akan datang orang nih, ya. Itu yang aku lihat sih. Aku sampai merinding nih. Ya, Pal nomor 2 energi besar banget tuh. Kamu kelihatan kan tuh nih. Kulit tanganku nih. Ya, aku nggak sembarang ngomong nih, energinya sangat berasa. Ya, Ten of Coins. Iya, di sini ada Queen and King ya, of Pentacles nih. Beberapa dari kamu akan ketemu dengan partner, mungkin dengan pasangan yang nanti akan saling bisa membangun ke arah tujuan masa depan bersama kalau belum ketemu ya. Nih, atau mungkin ini partner bisnis, partner usaha seperti yang aku tadi bilang. Ya, era maskulin kamu sudah selesai. Ya, ini juga bisa jadi pertanda karena kan di bawahnya ada Ten of Swords ya. Nih, era maskulin udah selesai. Nih, ganti ditimpa dengan yang tadinya maskulin jadi feminin nih, Queen of Swords gitu ya. Jadilah seseorang yang tetap bisa berpikir dengan baik. Kamu orang-orang cerdas, nggak mungkin disuruh stop mikir tuh nggak bisa, tetapi kamu bisa sadari kembali pikiran kamu ya dengan kebatinan kamu, jadi lebih seimbang nih gitu ya. Gitu. Karena kamu orang-orang cerdas itu memang ibaratnya mesin kerjanya over kapasitas gitu ya. Gitu, yang seharusnya mesin produksi sehari 3 barang, kamu bisa produksi 5 barang, 6 barang. Cuman nah itu karena kamu kadang terlalu ya, mesin kalau digituin terus lama-lama rusak, ambrol gitu ya. Yang penting konsistensi ya. Feminine energy ini konsisten dan dia tahu bagaimana menarik energi, menerima dan lain-lain seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul sebelum aku masuk ke oracle kamu nih, Pal nomor 2 ya. Air sign sudah pasti, Gemini, Libra, Aquarius. Pal nomor 2 ini sangat strong sekali energi air signs ya. Ini bisa jadi zodiak kamu atau orang yang sedang ada di dalam hidup kamu saat ini ya. Ini clue atau petunjuk aja ya, jangan terlalu diambil ini ya karena ini bacaan banyak orang. Cuman ada di sini Gemini, Libra, Aquarius ada ya. Fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius juga ada di sini karena ini Wands sama ini ya, sama Pentacle sih. Virgo, Taurus, Capricorn itu zodiaknya. Oke, sekarang kita lihat di oracle-nya ya. Aku ingetin lagi di sini Pal nomor 2 ya. Yes or no question ya. Kalau belum kepikiran coba pikirin lagi. Nanti aku pasti aku akan ingetin terus ya. Oke, kita lihat di sini. Sebentar. Oke, Pal nomor 2, petunjuk semesta. Petunjuk dan jawaban sosok penjagamu saat ini. Kita lihat ya nih.
heal yourself to heal the world. Ya mungkin selama ini bagi kalian yang merasa sempat nyangkut cukup lama, kamu itu lagi ada di dalam fase kesembuhan atau healing, ya gitu. Jadi nggak apa-apa. Healing kan setiap orang butuh waktu berbeda-beda. Membawa kesadaran tentang pikiran, membawa kesadaran tentang apa sih yang aku tuh masih bisa kembangin dalam diri. Ternyata aku masih bisa tetap berubah ke versi diri aku yang lebih baik, lebih seimbang gitu ya, pikiran dan batin yang tadi aku bilang. Ya selama ini kamu cuma mempersiapkan itu doang. Pal nomor 2, cuman penjagamu berpesan di sini atau ngasih tahu ke aku kalau ya kamu udah semakin ready untuk perubahan ini. Kamu sudah semakin ready untuk berbagi karya kamu, ya berbagi energi kamu ke orang-orang yang nanti lebih tepat. Bahkan kalau misalkan ini memang nanti dalam konteks pekerjaan bisnis gitu ya, atau usaha, klien-klien yang tepat, orang-orang yang juga baik ya, seperti itu ya. Itu ya, jadi nanti efek diri kamu nih, cahaya yang sudah kamu temukan dalam diri itu, ya udah kamu udah siap bagikan itu ke, ibaratnya ke dunia ini ya. Kamu udah siap membuka, ya ibaratnya kamu udah masa kamu untuk ada di dalam cangkang ini udah selesai. Kamu udah siap untuk explore ya. Kamu udah siap untuk ya, untuk orang-orang di sekitar kamu tahu lah tentang apa yang kamu karyakan lagi di sini dibilangnya ya. Ini itu ngomongin soal itu. Lalu di sini ada true love can never be lost ya. Ini ngomongin tentang orang-orang yang memang berjodoh dengan diri kamu ya, nggak akan kemana-mana. Ya udah, nanti kamu juga lihat sendiri siapa yang memang selaras dengan kamu dan siapa yang tidak ya, seperti itu. Makanya tadi kan aku juga bilang petunjuk yang ada itu seperti burung yang berdua gitu ya. Itu petunjuk kalau kamu itu, khususnya bagi kalian yang single pun, mungkin akan ketemu dengan orang yang tepat yang akan selaras dengan kemana nanti kamu berkarya, seperti itu Pal nomor 2. Tapi kalau kamu yang sudah berpasangan, ya mungkin ya kita nggak tahu, itu banyak karena di sini apa ya, bacaan banyak orang. Cuman intinya ya kamu inilah menemukan kembali siapa yang selaras, bener-bener true love ya, cinta sejati itu seperti apa. Rasa sayang dan tulus orang lain itu datang dari orang-orang mana aja dalam hidup kamu ya. Mungkin ternyata bisa dihitung bener-bener pakai jari gitu-gitu loh, seperti itu ya. Tetapi intinya orang-orang yang benar-benar baik itu nggak akan kemana untuk kamu nggak usah khawatir ya. Apalagi kalian yang selama ini merasa mungkin apa ya, sudah merasa bersyukur ada orang-orang di sekitar kamu tuh yang masih bantu kamu gitu-gitu ya, seperti itu kan bantuan dari penjaga kamu juga, penjaga kamu menyelaraskan itu semua ya. Bersyukur lagi ya sama Tuhan semesta. File nomor 2 untuk ini ya, be like your spirit guide. Nah itu yang tadi aku bilang, spirit guide kamu kan ada si satu sosok penjaga. Nah oh my god, di sini juga nggak kebetulan ya, aku baru nyadar juga nih. Kamu lihat gambar ini, ada burung di sini tuh ya, seperti burung warna putih, bagus banget ini gambar energinya. Lagi-lagi aku merinding nih ya. Spirit guide ya, ini burung yang kamu lihat di langit itu tuh pertanda, itu penjaga kamu mungkin bisa jadi ya gitu. Jadi petunjuk-petunjuknya tuh nanti dapat dari burung di langit ini. Kamu perhatiin deh, sering-sering lihat ke langit ya. Atau ya gimana nanti kedua ya, ini ada petunjuk langit yang mau datang ke kamu. Tapi di sini dibilangnya be like your spirit guide, yang artinya kamu lagi mengembody ya, atau si sosok penjaga kamu ini lagi mau melebur jadi satu sama kamu di sini ya. Si sosok bijaksana, si sosok yang tadi aku lihat itu yang bawa kertas ama alat tulis itu nanti ibaratnya tuh masuk ke kamu ya, bersemayam di dalam kamu, ibaratnya seperti itu. Dan nanti beliau seperti sama-sama kamu ngejalanin apa yang kamu tahu memang harus jalani. Ada semacam kontrak jiwa di sini, elemen kontrak jiwa yang memang kamu ini sudah akan diarahkan ke sana, ke arah keselarasan tujuan hidup kamu lagi gitu, yang aku lihat juga ya, Paul nomor 2. Jadi kamu nanti akan seperti dia gitu loh, seperti beliau gitu ya. Jadi kayak kebajikan kamu terbuka, wisdom kamu terbuka, kamu jadi orang yang lebih bijaksana lagi gitu-gitu ya, seperti itu. Kamu udah siap untuk kedatangan sosok ini. Oke? Ya.
di sini send out. Aku ngeliat sebenarnya ada satu laki-laki, satu perempuan ya. Cuman yang saat ini lagi sosok penjaga ya gitu. Jadi ada maskulin, ada feminin. Di sini ada dua sosok laki-laki dan perempuan. Tapi nanti aku entah gimana ini nanti akan ngelebur semua buat kamu sih yang aku lihat. Cuman yang tadi muncul pertama kali itu si sosok laki-laki itu. Ya, send out help to others. Jadi kenapa saat ini penjaga kamu ingin kamu selesai dalam proses ini, kamu matang, kamu siap keluar, kamu siap terjun gitu ya. Nanti kamu itu juga akan membawa hal-hal baik ke orang-orang yang kamu temukan. Kamu ketemu sama orang-orang baik yang bisa saling membantu sama kamu, saling bertukar energi, saling support gitu ya, seperti itu. Kadang hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi dalam konteks gini nih, ya. Kadang ya, kita kan nggak tahu ya saat ini, misalkan situasi kamu sebenarnya saat ini mau ditambahin rezeki nih sama semesta. Bisa aja nanti kamu ketemu orang yang mungkin rezeki dia berlebih gitu. Nah nanti dia bantu kamu lewat situ, kamu bantu dia lewat sesuatu yang kamu bisa karyakan atau hasil kamu gitu-gitu loh, seperti itu. Itu kan bentuk sinergi gitu ya, seperti itu. Kamu bersinergi dengan orang-orang yang nanti akan saling membutuhkan dengan kamu gitu loh, seperti itu. Saling bisa membantu ya, orang-orang yang tepat, bukan orang-orang yang cuman mau energi kamu doang, orang-orang yang cuma mau manfaatin kamu doang atau apa. Enggak, ini kayak jatuhnya bersinergi dengan baik, seimbang ya gitu. Send out help to others ya, jadi nanti ibaratnya penjaga kamu akan ngirimkan kamu ke orang-orang yang perluin kamu nih di sini ya, orang-orang yang membutuhkan energi kamu, membutuhkan karya kamu dan lain-lain. Ini udah kelihatan banget, ini power nomor 2 kamu lagi diarahin ke sana. Ini adalah transformasi hidup kamu yang selanjutnya. Dan ini akan berjalan dengan cepat untuk kamu. Ya, ibaratnya kalau kamu mulai dari nol nih, kamu ngebenahin, menata ulang hidup kamu kembali dari nol, ini kamu cepet banget. Tiba-tiba, ibaratnya lahan kosong tiba-tiba udah jadi apartemen tinggi gitu loh, seperti itu. Ya, sukses yang kamu akan capai di sini ya, emang udah waktunya mungkin ya, seperti itu power nomor 2. Aminkan saja yang terbaik ya, gitu. Ngalir. Kuncinya mengalir. Ya. Gitu, karena kamu tipenya gitu, entar ada planning, udah kepikiran terus gitu ya. Gak masalah, tapi jangan sampai itu ngehabisin energi kamu aja. Kamu harus pintar menata energi kamu, membatasi seberapa energi kamu di sini. Ya jangan sampai malamnya dipikirin terus, nanti besoknya kamu lemes ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, ada saatnya kita mikir, ada saatnya kita berstrategi, ada saatnya kita brainstorming gitu ya. Ada saatnya kita tenangin diri, ngebatin, meditasi, ngalir gitu-gitu, seimbang. Oke? Power nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke yes or no nih, power nomor 2. Ya. Kita lihat di sini power nomor 2. Siapkan satu pertanyaan, kalau belum ya ini diingatkan lagi untuk kamu yang bisa dijawab dengan ya atau tidak, yes or no question, dan aku akan coba tanya ke penjaga kamu jawabannya yes atau tidak. Ya. Jangan terlalu terpatok dengan kemutlakan jawaban ini, karena yes bisa artinya, ada artinya sendiri, no juga mungkin kenapa no nanti ada artinya sendiri gitu ya. Gitu. Oke, aku ini dulu ya. Doa sebentar. Pal nomor 2 jawabannya yes. Ya, gitu. Ini jawaban kamu pal nomor 2. Oke. So the answer for pal nomor 2 is yes. Ya, aku nggak tahu apa yang kamu tanya, tapi di sini jawabannya yes. Ya yes mungkin artinya kamu udah siap, kamu udah ready, kamu udah mateng ya, sudah waktunya, mungkin divine timing, waktunya Tuhan semesta sudah selaras, kamu udah ngeklik gitu ya, seperti yang aku tadi bilang. Kamu pun juga sudah ready secara mental, secara spiritual, secara fisik untuk semua yang kamu mau jalanin ke depan ini, untuk benar-benar selaras dengan versi diri kamu yang sebenarnya lagi. Oke, poin nomor 2, all I see is good things buat kamu. Ya, meskipun tadi ada pesan-pesan ancang-ancang juga untuk kamu, ya perhatikan itu juga ya. Jadi karena ini bagian dari challenge kamu juga power nomor 2. Tapi aku ngeliat luar biasa untuk kamu ini energinya. Oke? Itu aja petunjuknya, semoga ini juga bermanfaat dan resonet. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.
Ya, power nomor 2, makasih atas energi dan waktu yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Wins Healing juga. Ya, kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung pun silahkan tanya-tanya lagi saja. Ya, personal reading ini tidak ada unsur paksaan, jadi silahkan kalau misalkan memang terpanggil dan memang siap untuk menerima petunjuk semesta, aku membuka pintuku untuk siapapun yang memang merasa dirinya sudah terpanggil. Ya, seperti itu. Dan ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Ya, apapun permasalahannya, pasti akan ada petunjuknya. Ya, dan tentunya juga privasi sangat aman dan terjaga. Pile nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan. Ya, ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 3, bagi kalian yang memilih mainan yang ini, ya, yang harpa. Ya, ini gambaran harpa. Ini adalah general reading kamu tentang petunjuk, ya, dan jawaban dari sosok penjaga kamu, pile nomor 3. Untuk kali ini aku memakai pilihannya mainan ya. Tapi sebenarnya gini, ya, dari mainan-mainan ini sebenarnya ada petunjuk dan ada maksud kenapa aku secara intuisi juga tertarik ya untuk memakai ini. Ya, kebetulan ada yang bisa minjemin koleksinya. Ya, ini kalau mainan-mainan gini aku bukan punya aku pinjem. Iya, dan kita lihat ya petunjuk untuk kamu bagaimana pile nomor 3. Interesting. Ya, oh ya, sebelum aku mulai, ya, ini general reading, silahkan ambil pesan yang bermanfaat. Tapi ya, coba bisa dipikirkan dari sekarang ya, satu pertanyaan yang nanti di akhir video ini aku akan jawab ya, iya atau tidak di sini. Ya, jadi pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes or no. Ya, yes or no question. Ya, silahkan dipikirkan dari sekarang. Nanti di tengah-tengah bacaan aku aba-aba lagi ya. Ada mungkin kalau kamu belum kepikiran, nanti aku kasih tahu lagi. Aku kasih waktu buat ini. Oke. Nanti ya, sebelum masuk ke kartu-kartunya, mainan yang kamu pilih ada maksudnya. Ya, harpa. Yang langsung masuk ke aku adalah keharmonisan energi. Ya, itu udah langsung masuk ke aku sih, pile nomor 3. Dan aku juga ngerasa untuk saat ini penjagamu itu ya, ada yang liran starseed ya di sini. Aku ngerasain energinya nih, mungkin beberapa dari kamu ya, tapi intinya gini, kamu saat ini sedang banyak banget dapat petunjuk dari beliau yang jagain kamu ini. Suka ngasih kamu petunjuk lewat suara atau lagu yang kamu dengar ya, pile nomor 3 ya. Jadi perhatikan apa yang masuk ke telinga kamu di sini ya. Ini bisa jadi suara, ucapan atau bisikan ya, entah itu juga ucapan orang di sekitar kamu, bisa jadi juga ya, atau lagu yang tiba-tiba tuh terngiang di kepala kamu ya. Kamu tiba-tiba ngelantunin lagu, kamu nggak sadar, itu bisa terjadi, pile nomor 3 ya. Itu ada. Nanti ketika kamu sadar, kenapa ya aku nyanyi lagu ini, pas kamu rasain lagi liriknya, kok liriknya ini gitu ya. Jadi kadang tuh bisa seperti itu. Itu namanya kamu saat ini sedang di semesta, gimana ya jelasinnya, yang jagain kamu ini lagi ngebentuk skill atau bakat pendengaran kamu secara batin atau spiritual ya kan ada yang namanya, kalau kamu pernah dengar istilah clairaudience
Ya, kamu bisa coba searching di Google clairaudience atau clairaudience itu apa. Itu tuh kemampuan mendengar secara psikis, ya, seperti itu. Jadi ada clairvoyance, ada clairsentience. Nah, ini yang kalau masuk ke aku, kamu itu clairaudient, mungkin kamu lagi dibangunkan kesadarannya ke arah sana. Kamu adalah orang-orang yang sebenarnya sensitif dalam pendengaran, yang aku lihat seperti itu. Ya, gitu kan. Ada orang yang lebih sensitif di penglihatan, ada orang yang lebih sensitif di rasa gitu ya. Tapi kalau kamu tuh pendengarannya sebenarnya cukup sensitif. Bukan berarti kamu tidak bisa sensitif di hal-hal yang lainnya, cuman yang saat ini lagi disorot, ya, disorot sama yang jagain kamu di sini. Kamu lagi dikasih banyak petunjuknya lewat apa yang masuk ke telinga kamu, energi yang kamu dengar lah, ibaratnya seperti itu. Ya, gitu. Jadi kayak perhatiin lagi. Ya, kadang-kadang terdengar sayup gitu ya, kadang terdengar jelas, kadang sampai keputar di dalam kamu dan kamu nyanyiin itu sendiri gitu, kadang bisa terjadi, atau literally lagu yang kamu dengar ya, lagi-lagi seperti itu. Jadi pay attention lagi ya, dan di situ nanti PR kamu di sini adalah untuk masuk ke ketenangan batin kamu lagi, untuk menangkap pesan dari apa yang kamu dengar ini. Ya, jadinya kita tuh kayak main puzzle gitu ya. Kenapa ya aku ini kadang-kadang tuh jawabannya nggak langsung kamu tahu gitu ya. Tapi mungkin beberapa saat atau beberapa hari atau kapan gitu baru kamu ngeh, oh iya, aku nih kemarin tuh nyanyiin lagu ini terus, misalkan seperti itu. Atau aku denger lagu ini terus gitu, keputar lagu ini terus misalkan. Ya, file nomor 3. Ya, jadi pay attention lagi dengan apa yang kamu saat ini dengar. Ya, penjaga kamu tuh memang ngasih simbol-simbol atau petunjuk itu lewat suara memang. Ya, gitu. Ada memang penjaga yang seperti ini, ada. Ya, aku pun juga kadang ada ya. Kadang ini bisa jadi kayak suara dengingan juga bisa ya, kayak ting gitu ya, entah itu di kuping kanan atau kuping kiri. Itu ada maksudnya. Nanti kamu pelan-pelan akan memahami, kamu akan memecahkan arti dari simbol ini sebenarnya. Ya, saat ini penjaga kamu tuh pengen kamu ngerti sama ini, pengen kamu tuh bisa memahami kode-kode yang diberikan ke kamu ini lewat suara. Ya, healing yang sangat efektif untuk kamu saat ini, pile nomor 3 adalah sound and vibrational healing. Ya, pile nomor 3, kalau kamu lagi cari metode untuk healing kamu, apapun yang kamu sedang jalani saat ini, carilah yang memakai, sorry ya, videonya tadi terpotong kan, tadi ada tukang somai lewat. Nanti kamu malah dengerin tukang somai, suara orang nawarin somai. Cuman intinya ya kembali kayak ke suara ya, lagi-lagi gitu loh. Jadi bener-bener perhatiin aja sih ya, lagu-lagu atau irama. Apalagi ya yang tadi aku mau sampaikan sebenarnya. Kadang ini bisa secara sadar nggak sadar, kadang bisa di dalam mimpi juga ya gitu, atau di dalam meditasi bisa jadi ketika kamu lagi kayak menembus dimensi gitu ya. Seperti itu kadang bisa terjadi juga ya, itu dengingan yang tadi dan lain-lain ya. Gitu ya. Oh ya, kembali ke metode healing ya, sound and vibrational healing ya. Jadi bisa itu lewat literally sound healing gitu ya, singing bowl, atau kayak mantra gitu ya. Itu kan ada ucapannya, ada ini gitu-gitu ya, lagu-lagu atau kayak apa yang menenangkan, yang membawa keharmonisan dalam hati kamu lagi. Kadang kayak kamu ketarik dengerin lagu healing apa, itu tuh sebenarnya ada maksudnya kenapa kamu ketarik dengan frekuensi. Kan setiap suara kan ada frekuensinya, ada getarannya. Ya, kamu tuh sensitif sama itu sebenarnya. Ya, jadi kayak kan ada tuh ya, kayak ada frekuensi berapa hertz gitu, berapa ratus hertz misalkan seperti itu. Itu kadang kalau kamu ketarik ke frekuensi tertentu itu karena memang penjaga kamu tuh ada di frekuensi tersebut gitu ya, supaya kita bisa dengerin dia apa maksudnya dia gitu loh, seperti itu. Karena kamu yang sekarang saat ini lagi dipanggil untuk terkoneksi dengan sosok beliau ini secara resonansi suara seperti itu, atau dengungan atau getaran lah ya. Jadi coba beralih ke sound atau vibrational healing untuk kamu. Kadang itu healing bisa jadi juga kayak literally lagu, orang nyanyi, atau orang ngomong, atau apapun lah yang sifatnya tuh suara ya, seperti itu. Ya, atau instrumental apa gitu ya. Ya, beberapa dari kamu ada yang literally lagi suka dengerin ini juga ya, misalkan musik-musik yang kayak harpa atau kayak apa gitu-gitu. Itu kan ada frekuensinya juga ya, atau sound healing yang tadi aku bilang. Itu yang lagi efektif banget untuk kamu dalam
perjalanan kamu saat ini, penjaga kamu, karena lagi resonate banget sama itu. Berarti mungkin kalau sebentar ya, kayak ya, jadi memang ada penjaga kamu nih yang memang dia literally memang membawa alat musik gitu ya. Ya kalau mungkin dalam manifestasi bentukan malaikat, kalau kamu pernah mendengar malaikat agung atau archangel gitu ya, Sandalphon ya, seperti itu. Kalau di kepercayaan mitologi lain mungkin ini manifestasinya atau namanya itu, kalau di Hindu mungkin, atau di ya mitologi ya gitu, maksudnya kayak kepercayaan kan dewa-dewi seperti itu, Saraswati ya. Beberapa dari kamu tuh resonansinya lagi ke sana, tahun nomor 3 ya, Saraswati. Kalau di Yunani itu mungkin ada banyak sih ya, kalau di Yunani itu yang memegang alat musik. Ya itu kamu bisa baca-baca sendiri, cuman yang masuk aku karena ya di Nusantara ini presence-nya, maksudnya di Indonesia ya nggak harus kamu kalau mau ada dimanapun belahan dunia ya, maksud aku kayak kalau di sini memang biasanya orang-orang itu nyebutnya Dewi Saraswati ya. Memang dia pengetahuan seni musik dan kebijaksanaan seperti itu kan ya. Jadi kayak dia suka megang alat musik senar ya, ini kan seperti itu. Jadi baca-baca lagi aja ya tentang ini. Kenapa kamu saat ini lagi resonansi ke sana? Karena kamu lagi mengumpulkan pengetahuan semesta, kebijaksanaan yang lebih tinggi. Beberapa dari kamu mungkin mau terbuka bakat yang baru seperti itu. Ya, kalau kalian lagi sering pengen nyanyi atau pengen main musik, jalanin ya. Itu harus disalurkan energi itu supaya itu nanti semacam akan memunculkan semacam inspirasi baru untuk kamu gitu ya saat ini. Oke, power nomor 3. Cuman ya banyak petunjuk-petunjuk yang ada di situ lewat suara getaran dan musik ya, gitu, atau lagu. Oke. Oke, kita lihat ya sekarang ke kartu-kartunya bagaimana untuk pile nomor 3. Doa sebentar. Oke, pile nomor 3. Seven of Cups. Okay. Ace of Swords. The Tower. Ya, Three of Swords kebalik. Nine of Wands. Oke, dan sini kita punya Seven of Wands. Ya. Oke, jadi power nomor 3. Yang aku lihat kamu itu sudah siap untuk semacam perubahan yang cukup besar. Ya, jadi ada semacam siklus yang lagi mau berganti untuk kamu, power nomor 3. Ya, kesembuhan yang sangat luar biasa. Ya, jadi aku ngeliat tuh kayak seperti aku bilang ya tadi kan, Saraswati itu kan pengetahuan, kebijaksanaan seperti itu ya gitu. Tapi ya intinya kamu akan melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda setelah proses ini. Kamu lagi diproses sama semesta nih, penjaga kamu lagi ngejagain kamu. Dan entah kenapa aku ngerasa juga kayak saat ini energi doa-doa kamu tuh lagi kenceng banget, power nomor 3. Jadi pastikan komunikasi kamu sama semesta, sama Tuhan itu jangan putus ya. Kamu masuk lagi ke situ, energi prayers kamu lagi kenceng. Disinilah nanti kamu akan ngelihat sendiri kekuatan doa itu luar biasa, power nomor 3 ya. Itu very strong ya, maksudnya kayak entah kamu mau doain diri kamu mau doakan leluhur kamu juga gitu ya, power nomor 3 ya. Kalau cara ini aku sedikit bagi aja ya, maksudnya cara aku pribadi kayak aku selalu menyebutkan gitu ya, ini dengan kata-katamu sendiri aja. Kalau aku biasanya nyebutinnya tuh kayak ya, semua yang bertali karma denganku gitu ya, para leluhur penjaga seperti itu ya, kita kasih salam damai, salam bahagia seperti itu. Itu kan kita mendoakan, kita kan jatuh mendoakan semoga semuanya bisa berdamai dan berbahagia gitu ya, seperti itu.
ya gitu. Jadi karena aku ngerasa saat ini campur tangan semesta atau penjagamu di dalam apa yang mau terjadi berikutnya dalam hidup kamu ini adalah kesembuhan besar, dan ada peran penjaga kamu di sini. Ya, dengan memberikan kamu simbol-simbol atau petunjuk. Kamu tuh memang lagi apa? Ya gitu ya, suruh pecahin kode dalam bentukan simbol yang berhubungan dengan suara atau lagu ini. Ya. Jadi nanti pencerahan akan hadir untuk kamu, power nomor 3. Ada sesuatu yang kamu saat ini sebenarnya sedang bingungin gitu ya, power nomor 3. Tapi nanti kamu akan decide atau kamu akan semacam mengambil langkah, memilih sesuatu langkah gitu. Yang langkah ini tuh nanti akan jelas banget untuk kamu, dan kamu kayak seperti punya tekad bulat untuk mengambil semacam langkah. Ya, gitu. Nanti itu pencerahannya akan ada, dibantu kamu keluar dari zona nyaman kamu keluar dari pola hidup lama kamu, masuk ke pola hidup yang baru. Ya, dan disitu memang nanti baru pintu-pintu kanan kiri kebuka untuk kamu. Ya, power nomor 3. Jadi ini adalah bentukan kesembuhan ilahi yang terjadi di kamu, yang akan menyiapkan kamu untuk benar-benar membuka pintu-pintu yang lebih sebenarnya lagi dalam hidup. Dan ini memang kadang rasanya kalau lagi ngelewatin ini tuh kayak lagi diaduk-aduk sama universe gitu, sama semesta gitu, karena rasanya memang gak enak, tetapi bukan karena kenapa-napa. Kamu tuh bener-bener lagi di adjust ulang, kamu lagi disetel ulang sama semesta gitu loh. Ibaratnya alat musiknya itu lagi di tune gitu ya lagi di nadanya tuh lagi dibenerin-benerin lagi gitu loh, seperti itu. Ya, bagi kalian yang main musik mungkin paham. Ya, gitu. Ya, lagi diatur lagi, disetem gitu ya ibaratnya. Nah, iya, jadi memang nanti akan ada semacam keluarnya kamu dari situasi atau pola atau kebiasaan atau energi yang muter-muter begitu saja ya, tetapi butuh kamu bertekad bulat dan berkeyakinan akan langkah awal yang akan menjadi langkah paling besar kamu. Ya, jadi makanya challenge kamu ini adalah untuk ngikutin irama ini. Kemana ya irama ini ngebawa? Kemana ya suara yang aku rasakan di dalam hati aku ini ngebawa aku dalam hidup? Gitu. Ya. Aku pernah melewati situasi yang serupa lah ya, maksudnya dalam artian ada waktu itu beberapa tahun lalu ya, dimana kayak itu ketika aku beresonansi dengan getaran atau suara gitu ya, itu bener-bener di kuping itu tuh kedengeran ada yang ngomong jelas banget, kamu ke sana gitu loh. Ya udah, ikutin gitu, kita ngikutin iramanya kemana gitu ya gitu. Jadi kayak aku nggak tahu nanti kalian bagaimana, cuman kurang lebih itu suara yang akan terus memanggil kamu ya, kayak seperti suara lagu yang mungkin terus muncul gitu misalkan. Ya, itu nih yang jagain kamu, lagi ngasih petunjuk soal itu ya. Karena dibilangnya gini, katanya beliau itu, kamu nggak bisa begini terus katanya, kamu ibaratnya sampai kapan kamu menahan ini, sampai kapan kamu bisa bertahan atas situasi ini. Ya, kalau dipikir lagi jangka panjang, ya seperti itu. Kalau kamu rasa kamu layak untuk suatu perubahan yang lebih baik dalam hidup, kenapa enggak? Kenapa kamu harus telan terus atau terima terus situasi yang sebenarnya kamu tahu itu cuman ngegrogotin kamu dari dalam? Ya, power nomor 3 gitu. Ya, jadi PR kamu itu, ujian kamu pasti kalau keluar the tower ini pasti ada elemen ketakutan di sini. Ya, karena untuk mengambil langkah besar itu nggak gampang. Untuk kita ngelangkah ke sesuatu yang kita nggak tahu di sana tuh ada apa, itu nggak gampang. Tetapi disitulah seni dari keyakinan itu seperti itu. Ya, the art of believing itu seperti itu. Karena kalau dipikir-pikir lagi, hidup juga nggak ada yang tahu ke depan akan kayak gimana. Sekarang pilihannya kamu cuma mau takut sama masa depan kamu, takut sama peluang-peluang yang ada, ya. Kamu mau nyangkut sama apa yang ada saat ini, atau kamu mau yakin sama semesta bisa membukakan pintu yang terbaik buat kamu. Kamu mau yakin sama penjaga kamu tuh bisa jagain kamu di sepanjang jalan yang kamu nggak tahu kamu di mana ini. Semua kembali ke pilihan kamu lagi, power nomor 3. Ya, gitu. Menakutkan kadang ya memang untuk mengambil langkah itu. Tapi disinilah ujian kamu untuk benar-benar mengikuti arahan hati.
Karena aku melihat hasil yang besar di penghujung jalan yang kamu lagi mau jalanin ini, pile nomor 3. PR kamu itu cuman bener-bener ngeyakinin aja. Ya, kayak gitu sih yang aku lihat. Ya jadi kayak tadi didengarnya, aku pun juga mendengarnya kayak kamu mau sampai kapan? Sampai kapan kamu rasa kamu bisa bertahan ngadepin begini-begini terus? Jadi kayak perubahannya itu hanya kamu yang bisa menentukan. Nasib kamu itu akan bergantung sama langkah yang kamu mau ambil. Pile nomor 3. Ya, gitu. Pengambilan langkah kamu yang akan mengubah nasib kamu secara keseluruhan. Itu sih kalau yang aku lihat kalau di pile nomor 3. Oke? Ya, jadi yang aku lihat di sini sekarang kita lihat ya kalau secara zodiak energi yang muncul untuk kamu tuh apa di pile nomor 3. Tapi jangan terlalu terpatok ya sama zodiak ini. Ini hanya petunjuk tambahan aja. Ini bisa kamu, bisa orang-orang yang terkait dalam situasi ini. Kita punya Gemini, Virgo, ya ada di sini di pile nomor 3. Pisces, Cancer, Scorpio. Cancer sangat besar energinya, ya. Ya Gemini juga cukup strong ya. Apalagi Aries, ya itu yang aku lihat kalau zodiaknya. Oke, pile nomor 3. Sekarang kita masuk ke oracle-nya nih, pile nomor 3. Ya, pile nomor 3 ini aku ngeliat memang kalian itu punya bakat seni alami di dalam suara loh, ya. Entah suara kamu bagus, atau kamu tuh kalau ngomong sama orang, suara kamu tuh punya getaran yang khusus gitu ya. Orang jadi bisa lebih dengar kamu, orang suka dengan ngobrol sama kamu, gitu-gitu loh, seperti itu. Kamu pintar untuk memanifestasi sebenarnya ya dengan suara kamu, throat chakra kamu tuh bagus energinya, ya. Gitu, dan atau kamu memang punya bakat seni di menciptakan suara yang baik, mungkin sound healing, mungkin literally main musik gitu ya, seperti itu. Apapun itu kamu yang tahu sendiri ya, ini bacaan orang banyak soalnya. Oke. Ya karena kamu punya penjaga yang resonansinya seperti itu. Oke, kita lihat ya di pile pile 3. Ini oracle-nya bagaimana. Ya. Baru aku bilang throat chakra, di sini muncul ya kartunya, sebentar. Aku ambil satu kartu lagi dari bawah. Oke. Kita lihat ya. Speak your truth with passion. Ya, saatnya kamu benar-benar selaraskan suara hati sama apa yang keluar lagi dari mulutmu, ya gitu. Jadi di sini pesan dari penjaga kamu ngomongin tentang ini. Kamu harus bisa bicara jujur, sejujur-jujurnya, seapa adanya kamu yang kamu rasakan ini, ya gitu. Kadang orang takut dengan kejujuran ini, tapi kejujuranlah yang akan membebaskan kamu. Pile nomor 3. Kalian orang-orang yang bijaksana, ya. Ada cara-cara kita bisa jujur sama diri sendiri, tetapi tetap bijaksana dalam menyampaikannya. Kamu lagi belajar ini, pile nomor 3. Oke? Ya. Kita ada to overcome you first have to climb. Ini kata penjagamu untuk kamu bisa lulus ibaratnya. Untuk kamu bisa ngelewatin ini semua, kamu yang harus manjat. Kamu yang harus naik tangga. Yang artinya apa? Ada langkah-langkah yang harus kamu ambil sendiri. Di sini dibilangnya. Ya, untuk kamu masuk ke portal hidup baru kamu nih, di sini dibilangnya. Nomor 3. Ya. Di sini kita ada your path may be bumpy but this will alter soon. Penjaga kamu cuma berpesan di sini, jalan kamu mungkin saat ini terkesan seperti berbatu-batu, berkelok-kelok gitu ya. Tapi ini sebentar lagi mau berubah. Ini sebentar lagi kamu tuh akhirnya akan melihat sendiri jalan yang dibukakan untuk kamu tuh, yang terbaik seperti apa. Ya. Heal the past and fix tomorrow.
Ya kan seperti aku bilang, kamu ini lagi ada dalam fase kesembuhan atau healing yang cukup besar, yang akan membawa perubahan. Dimana ketika kita menyembuhkan masa lalu, dengan apa yang kita lakukan saat ini akan ngebenerin masa depan kamu sendiri, akan ngebenerin nasib kamu nih, fix tomorrow, seperti itu. Ya, PAL nomor 3. Heal the past and fix tomorrow. Ini pesan dari yang jagain kamu. Oke, PAL nomor 3. Interesting. Ya, jadi ini tambahan petunjuk aja yang aku tadi barusan dengar juga, PAL nomor 3. Kamu sudah on track, kamu sudah di jalannya, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut goyang, ya jalan terus di jalan yang kamu yakini ini, lebih mantepin lagi, langkah yang kamu mau ambil itu harus dengan tekad yang benar-benar bulat, kamu udah gak ragu lagi sama langkah kamu, itu baru perubahan yang sebenarnya bisa terjadi dalam hidup, oke? Gitu. Dan doa-doa kamu tuh lagi kenceng, jadi banyakin doa ya gitu, banyakin ucap-ucap yang baik, banyakin ucap-ucap rasa syukur ya, itu karena kan bagian dari doa kamu juga ya gitu. Itu energinya cepet nyampe ke langit yang aku lihat, energi kamu, ucapan kamu ini ya, jadi lebih sadar lagi sama apa yang keluar dari mulutmu. Kalau itu kamu bohong sama diri kamu sendiri, sama perasaan kamu sendiri yang keluar dari mulut kamu, ya maka yang terjadi ke kamu pun juga akan cepat yang tidak baik, akan bumerang ke kamu sendiri, itu nanti aku ngeliatnya. Ya, gitu. Oke, sekarang aku mau jawab nih, yes atau no. Ya, yes atau no ini, kamu silakan memikirkan satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ya, gitu. Bisa pause dulu videonya untuk menanyakan lagi, dan aku akan coba lihat ya petunjuknya bagaimana. Oke, aku doa sebentar. Oke, inilah jawaban dari spirit guides kamu atau yang jagain kamu, sosok penjaga. Ya, kita lihat PAL nomor 3. Jawabannya adalah yes untuk PAL nomor 3. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk PAL nomor 3 jawabannya yes. Ya, yes yang artinya ya, mantap. Ya, kamu udah siap. Ya, jangan ragu lagi. Itu loh, seperti itu. Ya, udah waktunya. Jangan dipending-pending lagi, jangan mundur-mundur lagi, jangan alasan apa lagi, A, B, C, D, E lagi. Itu kata penjaga kamu, seperti itu, PAL nomor 3. Ya, gitu. Makanya kan tadi bilang sampai kapan kamu mau ngulangin siklus. Oke? PAL nomor 3, itu aja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Ya, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Makasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Wins Healing juga. Ya, seperti nama channel YouTube aku. Ya, kalau mau tanya-tanya dulu silahkan. Biasanya aku kan langsung kirim katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading ini tidak ada unsur paksaan, jadi silahkan jika kamu memang terpanggil dan kamu siap. Aku terbuka pintuku bagi siapapun yang mau datang. Ya, gitu. Dan ya, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun permasalahannya, apapun ya situasinya, pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak PAL nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you.